Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Maka berkumpulnya di sini adalah dalam rangka menyembuhkan rohani. Ketika berbicara tentang tasawuf, ini sangat menarik karena tidak boleh tidak kita harus memasuki dunia ini. Kalau bicara secara teori sederhana saja sebenarnya, sepengetahuan yang saya dapat, syariat itu, kalau saya menganalogikan lain, syariat itu adalah badan kita. Makanya badan kita itu diatur di dalam aturan-aturan Islam berupa fikih diantaranya. Maka perahu ini adalah jasad kita. Maka yang namanya perahu itu ada muatannya. Satu di antara muatannya itu adalah akal pikiran kita. Bahkan nafsu kita itu di antara muatan dari perahu kita itu. Kemudian setelah syariat, tarikah muatannya, hakikat itu adalah kemudinya. Ada yang mengatakan kemudinya itu siapa? Hati. Maka makrifah adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu Allah, kembali lagi kepada Allah. Perahu kita itu berada di lautan yang sangat luas, namanya alam dunia kehidupan ini. Ketika kita membawa perahu di alam dunia ini, kalau tidak benar bisa saja tenggelam oleh lautan kehidupan dunia, berbagai macam godaan-godaan dunia. Maka supaya perahu selamat, badan kita selamat, maka Allah memberikan aturan berupa syariat-syariat itu diawali. Maka dengan syariat itu, insya Allah kita berpegang teguh dengan syariat, maka perahu kita itu senantiasa akan dijaga. Akhirnya jalan sendiri, yang pada akhirnya kemudinya muatannya itu yang berupa akal, nafsu, dimana di luar perahu itu kan masih ada yang namanya setan kan ya, yang senantiasa mengintai kita, mempengaruhi kita. Apakah hati kita akan dipengaruhi oleh setan, apakah dipengaruhi oleh ruh nanti. Maka senantiasa hati itu yang dipengaruhi oleh ruh, maka kemudinya akan berjalan dengan baik. Maka disitulah insya Allah kita dengan sendirinya akan mencapai yang tujuannya ma'rifatullah. Itu secara teori kan, Maka satu di antaranya ke sini ini kan dalam rangka perahunya supaya bagus ini ya. Supaya muatannya terarah ini. Akhirnya yang mempengaruhi kita karena ada wejangan, ada transfer. Ini energi-energi dari Dr. Abu ke saya, yang termasuk Kiai, yang lain bisa jadi ini membuat sebuah energi positif. Sehingga insya Allah hati kita akan dipengaruhi oleh ruh yang senantiasa kemudinya akan berjalan dengan baik. Walaupun tadi dikatakan, apakah ada nanti jalan-jalan yang tidak biasanya? Ya ada. Yang semuanya pasti ada gurunya kan ya. Yang semuanya pasti ada gurunya. Cuma kita kan pada umumnya menggunakan jalan-jalan yang biasa yang pada umumnya, sehingga dengan sendirinya akan jalan. Tapi yaitu jalan-jalan tikus itu memang perlu guru-guru khusus, ya. Guru-guru spesial. Jadi dokter-dokter spesialis. Jadi kalau kita sakit mungkin gus-gus keburu nyari dokter-dokter di rumah sakit ya. Tapi kalau hati kita, rohani kita kan, wah ini butuh guru-guru spesial. Nah ini mungkin kesini, mohon maaf Pak ya, ini guru-guru spesial syariat saya ini yang akan menyelamatkan perahu ini. Ya perkara murabbi rohaninya, ya monggo terserah, mungkin itu ada yang lewat thariqah, yang metode-metode dzikir thariqah Naksabandi itu kan ada yang seperti itu, kan sebuah metode juga, jalan juga. Makanya jalan menuju Allah itu sebanyak nafas manusia. Bahkan ada yang mengatakan sebanyak nafas jiwa seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang. Dan masing-masing orang itu punya rahasia tersendiri. Dan ilmu itu sangat kompleks dan banyak kan ya. Jadi ibarat seorang kita berguru, pada awalnya kita disapih.
esosoe atau kalau ada yang umumnya ibarat mayat terserah yang mau mandikan, atau ibarat anak kepada ibunya terserah si nyosoin. Akhirnya setelah besar sedikit diajari bicara, diajari berjalan, tapi pada akhirnya oleh sang ibu akan dilepas jalan tibi pas pada akhirnya. Sehingga itulah antara guru dengan murid yang pada akhirnya ternyata seorang murid itu punya pengalaman spiritual yang berbeda dengan semua. Ini dari saking maha luasnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dikit itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.